Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas posisi filsafat pendidikan dalam struktur ilmu. Kita akan memahami bagaimana ilmu diperoleh, apa perbedaan ilmu dan pengetahuan, serta bagaimana proses berpikir ilmu bekerja. Pertama, apa itu ilmu pengetahuan? Dalam bahasa Arab, kata ilmu berasal dari alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti atau memahami dengan benar. Pengetahuan adalah apa yang manusia ketahui tentang suatu objek, tetapi tidak semua pengetahuan otomatis menjadi ilmu. Kenapa? Karena pengetahuan bisa saja kebetulan benar, tanpa melalui proses pembuktian yang jelas. Ilmu yang dihasilkan dari proses yang sistematis melalui metode ilmiah, kombinasi antara berpikir deduktif dan induktif. Bagian yang kedua adalah pentingnya metode ilmiah. Untuk menghasilkan kebenaran yang dapat dipercaya, diperlukan prosedur yang benar, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri adalah cara kerja pikiran yang sistematis, agar pengetahuan yang dihasilkan bersifat rasional dan teruji. Metode ilmiah terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu teori. Teori merupakan landasan konseptual. Teori menjelaskan suatu gejala atau fenomena secara sistematis. Contohnya, konstruktivisme yang menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan. Yang kedua yaitu hipotesis. Dugaan sementara. Hipotesis berasal dari kata hipo dan tesa, yang berarti dugaan awal terhadap suatu hubungan atau fenomena yang diuji. Yang ketiga adalah logika. Logika merupakan kerangka berpikir. Logika digunakan untuk menyusun hubungan sebab akibat agar penalaran memiliki dasar kebenaran yang jelas. Yang keempat adalah data dan informasi. Pengamatan. Tahap ini mengumpulkan fakta-fakta dari dunia nyata melalui observasi atau instrumen lain. Data lalu dihasilkan berdasarkan jenis, kelompok, dan kelas yang dikenal sebagai taksonomi. Yang kelima adalah pembuktian. Hipotesis diuji dengan menghadapkannya pada fakta. Terkadang, pembuktian membutuhkan alat canggih agar hasilnya benar-benar akurat. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi bertujuan menilai apakah metode, data, dan kesimpulan sudah valid. Serta yang ketujuh adalah paradigma. Paradigma adalah kerangka keyakinan atau pola pikir yang menjadi dasar seseorang melihat realitas. Dalam ilmu, kebenaran diuji berdasarkan fakta yang dapat diamati. Bagian 3 yaitu pola berpikir induktif dan deduktif. Ada 2 pola berpikir utama dalam ilmu. Yang pertama yaitu deduktif. Berangkat dari teori atau prinsip umum, lalu diterapkan pada kasus tertentu. Contohnya, semua logam memuai jika dipanaskan. Besi adalah logam, maka besi memuai jika dipanaskan. Yang kedua yaitu induktif dari khusus ke umum. Yang kedua adalah induktif dari khusus ke umum. Berangkat dari fakta nyata dan pengamatan berulang lalu menghasilkan teori. Contoh, besi memuai, tembaga memuai, aluminium memuai. Semua logam memuai jika ia dipanaskan. Bagian yang keempat adalah posisi filsafat pendidikan dalam struktur ilmu. Profesor Dr. Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa pengetahuan manusia berkembang sejak 600 SM. Dan pengetahuan filsafat adalah bentuk perkembangan awal yang muncul bersamaan dengan sains dan mistik. Filsafat menempati posisi penting dalam struktur ilmu karena ia membahas pertama, ontologi, apa hakikat realitas,
epistemologi yaitu bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan. Filsafat pendidikan membantu kita memahami dasar, arah, dan tujuan pendidikan melalui fondasi berpikir yang mendalam. Itulah penjelasan mengenai posisi filsafat dalam struktur ilmu. Semoga video ini membantu kamu memahami bagaimana ilmu bekerja, bagaimana pengetahuan diuji, dan mengapa filsafat memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.